Halo rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita akan membahas elemen yang sering kali terlupakan namun menjadi tulang punggung dalam manajemen informasi, yaitu peran metadata dalam siklus hidup data. Secara sederhana, metadata adalah data yang menjelaskan arti dari data itu sendiri. Bayangkan, kalian melihat sebuah kolom database bernama status. Tanpa metadata, kalian tidak akan tahu apakah status tersebut merujuk pada kondisi aktif, kelulusan akademik, atau bahkan indikator ekonomi seperti status kemiskinan. Metadata memberikan konteks yang mencakup satuan dan format data, siapa pemiliknya, frekuensi pembaruan, sumber asal, hingga batasan penggunaannya. Dalam skala besar, metadata menjadi syarat mutlak untuk integrasi lintas sistem dan kemudahan audit. Pada sistem nasional seperti Satu Data Indonesia, metadata memastikan bahwa ribuan dataset yang tersedia tidak hanya sekadar tumpukan angka, tetapi bisa dipahami dan digunakan ulang secara benar oleh pihak lain. Perlu diingat bahwa tanpa metadata yang baik, dataset kalian hanya akan menjadi kumpulan angka tanpa konteks yang mustahil untuk diintegrasikan, diaudit, atau digunakan kembali secara tepat. Hal ini kembali mempertegas 4 prinsip teoritis yang telah kita pelajari sebelumnya. Pertama, sebagai bagian dari prinsip data sebagai aset, metadata memberikan nilai ekonomi dan strategis dengan membuat data tersebut dapat diakses. Kedua, dalam tata kelola data, metadata memberikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas setiap elemen data. Ketiga, metadata membantu menjaga kualitas data dengan memastikan konsistensi dan relevansi. Terakhir, metadata mendukung kepatuhan hukum atau compliance by design dengan mencatat batasan penggunaan sesuai regulasi perlindungan data pribadi. Dengan kerangka kerja NIST RDAF yang fleksibel, metadata membantu kita membangun strategi pengelolaan yang adaptif dan kuat. Halo rekan-rekan mahasiswa, sekarang kita akan membahas salah satu tahap awal yang paling krusial dalam siklus hidup data, yaitu perencanaan kebutuhan data. Secara teoritis, manajemen siklus hidup data adalah proses berulang yang umumnya mencakup 4 tahapan besar: perencanaan, akuisisi, validasi, dan penyimpanan. Kerangka kerja NIST RDAF menekankan bahwa pendekatan ini harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan institusi, peran, serta risiko masing-masing. Pada tahap perencanaan ini, organisasi harus menentukan secara spesifik data apa yang benar-benar dibutuhkan untuk menjawab masalah tertentu. Sebagai contoh, jika kampus ingin memprediksi mahasiswa yang berisiko putus studi atau drop out, maka data yang diperlukan mungkin meliputi IPK, presensi, aktivitas di Learning Management System, LMS, serta status pembayaran. Sangat penting untuk diingat bahwa tidak semua data mahasiswa harus dikumpulkan. Ada 3 alasan utama mengapa perencanaan yang matang sangat diperlukan. Menekan biaya. Perencanaan yang baik akan menekan biaya pengumpulan dan mengurangi beban sistem secara keseluruhan. Mencegah pelanggaran privasi. Kita dapat mencegah risiko pelanggaran privasi akibat mengumpulkan data yang tidak relevan dengan tujuan awal. Fokus pada relevansi. Hanya data yang relevan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan yang boleh dikumpulkan. Dalam praktiknya, seluruh proses ini harus berpegang pada 4 prinsip teoritis utama. Data as an asset. Data dipandang sebagai aset organisasi yang memiliki nilai strategis, ekonomi, dan memerlukan biaya pengelolaan yang terukur. Data governance. Siklus hidup data tidak akan berjalan tanpa tata kelola yang jelas mengenai siapa produsennya, wali datanya, hingga siapa yang bertanggung jawab atas retensinya. Data quality. Data yang banyak tidak otomatis berguna. Kualitas mencakup akurasi, kelengkapan, konsistensi, dan relevansi. Compliance by design. Setiap tahap harus mematuhi regulasi, terutama dalam konteks Indonesia melalui UU Pelindungan Data Pribadi, UU PDP, yang mewajibkan legalitas pemrosesan data sejak awal perancangan sistem. Halo rekan-rekan mahasiswa, setelah kita memahami perencanaan kebutuhan, ada satu prinsip fundamental yang wajib kita pegang teguh, yaitu prinsip minimalisasi data. Sesuai amanat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP di Indonesia, minimalisasi data berarti kita hanya diperbolehkan mengumpulkan data yang memang benar-benar diperlukan untuk tujuan yang sah dan spesifik. Kita harus membuang jauh-jauh kebiasaan mengumpulkan semua variabel hanya untuk jaga-jaga, karena data yang terlalu banyak justru akan menambah risiko organisasi. Ada 3 alasan utama mengapa minimalisasi ini menjadi sangat penting. Keamanan. Data yang berlebihan jauh lebih sulit untuk dijaga keamanannya secara konsisten. Efisiensi. Biaya. Penyimpanan data yang tidak relevan hanya akan menambah beban biaya operasional yang seharusnya bisa ditekan. Risiko kebocoran. Semakin besar volume data yang kita simpan, semakin besar pula peluang dan dampak yang ditimbulkan jika terjadi kebocoran data. Dalam proyek kecerdasan buatan atau AI, organisasi yang matang secara tata kelola justru akan sangat selektif. Mereka hanya mengambil data yang relevan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ingat
Ingatlah bahwa mengumpulkan data secara berlebihan bukan hanya bentuk pemborosan sumber daya, tetapi juga merupakan risiko hukum dan etika yang sangat serius di era regulasi data saat ini. Prinsip ini adalah bagian tak terpisahkan dari kepatuhan sejak awal perancangan sistem atau compliance by design yang telah kita bahas sebelumnya. Mari kita terapkan prinsip minimalisasi ini sebagai standar profesionalisme kita dalam mengelola aset data. Halo rekan-rekan mahasiswa, setelah kita membahas pentingnya perencanaan dan prinsip minimalisasi, mari kita masuk ke tahap teknis berikutnya, yaitu pengumpulan data dari sumber primer. Sumber primer merupakan data yang diambil langsung dari subjek, objek, atau peristiwa tertentu secara asli. Contohnya bisa berupa formulir pendaftaran mahasiswa yang kalian isi, data dari sensor suhu, transaksi pada aplikasi, hingga hasil observasi lapangan yang dilakukan secara langsung. Kelebihan utama menggunakan sumber primer adalah kalian memiliki kontrol penuh atas kualitas dan relevansi data. Format data bisa dirancang sejak awal agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan analisis kalian. Namun, perlu diingat bahwa proses ini membutuhkan biaya, tenaga, dan desain instrumen yang sangat matang. Selain itu, waktu yang dibutuhkan biasanya lebih lama jika dibandingkan dengan mengambil data dari sumber sekunder. Dalam penelitian tingkat lanjut, pemahaman tentang sumber primer sangatlah krusial karena kualitas temuan penelitian kalian nantinya akan sangat ditentukan oleh seberapa baik instrumen pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data primer ini harus tetap berpegang pada 4 prinsip utama. Memperlakukan data sebagai aset berharga, menerapkan tata kelola yang disiplin, menjamin kualitas data sejak awal, serta patuh pada regulasi melalui pendekatan kepatuhan sejak perancangan atau compliance by design. Mari kita pastikan setiap data primer yang kita kumpulkan memiliki integritas tinggi untuk mendukung model analisis yang akurat. Halo rekan-rekan mahasiswa, setelah kita membahas pengumpulan data primer, sekarang kita akan mempelajari mengenai pengumpulan data dari sumber sekunder. Berbeda dengan sumber primer, sumber sekunder berasal dari pihak luar atau instansi lain, seperti Badan Pusat Statistik, Portal 1 Data Indonesia, laporan industri, hingga API publik pemerintah. Penggunaan sumber sekunder ini sangat menguntungkan karena dapat mempercepat proses riset dan analisis tanpa kalian harus mulai mengumpulkan data dari titik nol. Namun, bekerja dengan data sekunder memiliki risiko tersendiri yang harus kalian waspadai. Definisi variabel. Ada kemungkinan definisi variabel yang digunakan oleh penyedia data berbeda dengan kebutuhan spesifik riset kalian. Periode waktu. Rentang waktu data yang tersedia mungkin tidak sesuai dengan lini masa analisis yang kalian perlukan. Kualitas data. Kualitas dari pihak ketiga mungkin tidak selalu sejalan dengan standar tujuan riset kalian. Oleh karena itu, sangat penting bagi kalian untuk selalu mengevaluasi provenance atau asal-usul data sebelum menggunakannya dalam analisis. Dalam praktiknya, pengelolaan data sekunder ini tetap harus bersandar pada 4 prinsip utama manajemen siklus hidup data. Data as an asset. Meskipun berasal dari pihak lain, data tetaplah aset yang memiliki nilai strategis dan biaya pengelolaan. Data governance. Harus ada kejelasan mengenai siapa yang memvalidasi data sekunder tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas retensinya di sistem kalian. Data quality. Ingat bahwa model yang baik tidak akan lahir dari data yang buruk, sehingga validasi terhadap akurasi dan konsistensi data sekunder tetap wajib dilakukan. Compliance by design. Pastikan legalitas penggunaan data pihak ketiga tersebut sudah sesuai dengan regulasi, terutama jika mengandung data pribadi. Secara teoritis, proses ini merupakan bagian dari siklus berulang yang mencakup perencanaan, akuisisi, validasi, hingga penyimpanan. Dengan menggunakan pendekatan NIST-RDAF yang fleksibel, kalian bisa membangun strategi pengelolaan data yang adaptif sesuai dengan kebutuhan institusi dan risiko masing-masing. Mari kita selalu kritis dalam memilah sumber data agar hasil analisis kita tetap kredibel dan akuntabel. Halo rekan-rekan mahasiswa, setelah kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, kita memasuki tahap yang sangat krusial, yaitu validasi data pada tahap input. Tahapan ini merupakan garis pertahanan pertama organisasi terhadap masuknya data yang buruk ke dalam sistem. Secara teoritis, validasi adalah bagian dari proses berulang dalam siklus hidup data yang mencakup perencanaan, akuisisi, validasi itu sendiri, hingga penyimpanan. Menggunakan kerangka kerja NIST-RDAF yang fleksibel, kita harus memastikan bahwa strategi validasi ini disesuaikan dengan kebutuhan institusi dan risiko yang mungkin dihadapi. Ada 3 pilar utama dalam pemeriksaan validasi input yang harus kita jalankan. Pemeriksaan kelengkapan. Memastikan semua kolom wajib telah terisi sehingga tidak ada field yang kosong tanpa alasan yang valid. Pemeriksaan format. Memastikan format data sudah benar, seperti penulisan tanggal, nomor telepon, hingga kode wilayah yang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pemeriksaan rentang nilai. Memastikan nilai yang diinput berada dalam rentang yang masuk akal, misalnya nilai IPK mahasiswa yang tidak mungkin lebih dari 4.0 atau kurang dari 0.
Penting bagi kalian untuk menyadari bahwa tanpa validasi input yang ketat, kesalahan manusia akan langsung masuk ke basis data dan menimbulkan masalah berantai. Perbedaan penulisan atau identitas ganda dapat merusak integrasi data pada tahap-tahap berikutnya. Hal ini sangat berkaitan dengan prinsip data quality, di mana model analisis yang baik tidak mungkin lahir dari data yang buruk. Selain itu, validasi ini mendukung prinsip compliance by design, memastikan legalitas dan kebenaran pemrosesan data pribadi sesuai amanat UU PDP. Dengan menjaga kualitas input, kita memperlakukan data sebagai aset organisasi yang memiliki nilai strategis dan ekonomi yang tinggi. Mari kita disiplin dalam menerapkan tata kelola data ini agar siklus hidup data dapat berjalan dengan optimal. Pembersihan data. Halo, rekan-rekan mahasiswa. Setelah kita melewati tahap validasi input, kita masuk ke tahap yang sangat krusial dalam praktik data science, yaitu pembersihan data atau data cleaning. Tahap ini merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki data yang sudah terlanjur masuk ke sistem namun kualitasnya belum memadai. Secara teoritis, pembersihan data adalah bagian inti dari proses berulang dalam siklus hidup data, yang mencakup perencanaan, akuisisi, validasi, hingga penyimpanan. Dengan menggunakan kerangka kerja NIST RDAF, kita diingatkan bahwa pengelolaan data harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan serta risiko institusi masing-masing. Ada 5 langkah utama dalam proses pembersihan data yang harus kalian kuasai. Menghapus duplikasi. Kita harus mengidentifikasi dan menghapus rekor yang muncul lebih dari sekali agar tidak merusak analisis populasi. Memperbaiki typo, melakukan koreksi terhadap kesalahan penulisan yang umum terjadi pada data teks dan kategori. Menyamakan format, melakukan standarisasi pada format tanggal, angka, dan teks agar seluruh dataset bersifat konsisten. Mengisi missing values, menangani nilai yang hilang melalui metode imputasi, penghapusan, atau penandaan khusus sesuai konteksnya. Mendeteksi outlier, mengidentifikasi nilai yang tidak masuk akal untuk kemudian ditentukan apakah perlu dikoreksi atau dihapus. Penting untuk dipahami bahwa dalam dunia profesional, proses cleaning ini seringkali memakan waktu lebih banyak daripada pembuatan model itu sendiri. Hal ini sangat berkaitan dengan prinsip data quality, karena model yang baik tidak mungkin lahir dari data yang buruk. Dengan melakukan pembersihan yang disiplin, kita menjalankan prinsip data governance yang akuntabel dan memperlakukan data sebagai aset organisasi yang bernilai strategis. Selain itu, memastikan kebenaran data juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi, seperti UU PDP melalui pendekatan compliance by design. Mari kita pastikan data yang kita siapkan benar-benar layak untuk dianalisis. Halo rekan-rekan mahasiswa, masih dalam rangkaian pembersihan data, kita akan membedah topik krusial yaitu deduplikasi data. Secara teoritis, manajemen siklus hidup data adalah proses berulang yang mencakup perencanaan, akuisisi, validasi, dan penyimpanan. Melalui kerangka NIST RDAF, kita diajarkan untuk membangun strategi yang fleksibel sesuai kebutuhan institusi. Deduplikasi sendiri bertujuan mencegah satu entitas muncul lebih dari sekali dalam sistem, seperti satu pasien yang tercatat ganda karena beda ejaan nama, atau mahasiswa yang muncul 2 kali akibat pindah program studi. Jika tidak ditangani, dampaknya sangat serius. Hasil analisis populasi akan keliru, distribusi bantuan bisa ganda, dan performa model analisis menjadi bias. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan teknik kombinasi identifier unik, fuzzy matching untuk nama yang mirip, serta penerapan aturan bisnis sesuai konteks. Proses ini sangat berkaitan dengan 4 prinsip utama kita. Data as an asset, menjaga nilai ekonomi dan strategis data dengan memastikan setiap rekod adalah unik. Data governance, menentukan siapa yang bertanggung jawab melakukan validasi agar data tidak menjadi silo yang kotor. Data quality, memastikan akurasi dan konsistensi, karena model yang baik tidak mungkin lahir dari data yang buruk. Compliance by design, memastikan legalitas pemrosesan sesuai UU PDP dengan menjaga kebenaran identitas data sejak awal. Mari kita pastikan integritas data tetap terjaga melalui proses deduplikasi yang disiplin. Halo rekan-rekan mahasiswa, kita masuk ke tahap teknis lainnya yang sering menjadi kendala dalam integrasi sistem, yaitu standarisasi format data. Secara teoritis, manajemen siklus hidup data adalah proses berulang yang mencakup perencanaan, akuisisi, validasi, dan penyimpanan. Menggunakan kerangka kerja NIST RDAF yang fleksibel, kita harus menyamakan bentuk dan representasi data agar data yang benar tidak tampak berbeda hanya karena penulisan yang tidak seragam. Ada 4 elemen utama dalam standarisasi format yang perlu diperhatikan. Format tanggal. Penulisan tanggal harus mengikuti satu pola konsisten di seluruh sistem, misalnya menggunakan pola UIUIUIMMDD. Nomor telepon. Gunakan satu format standar yang mencakup kode negara dan pemisah angka yang seragam. Nama wilayah.
Penulisan nama wilayah harus merujuk pada kode resmi yang diakui secara nasional untuk menghindari ambiguitas. Kamus data. Setiap kategori data harus menggunakan kamus data yang konsisten di seluruh sistem dan unit organisasi. Standarisasi ini sangat berkaitan dengan 4 prinsip teoritis utama kita. Pertama, sebagai bagian dari data quality, format yang seragam menjamin akurasi dan konsistensi data karena model yang baik tidak mungkin lahir dari data yang buruk. Kedua, hal ini mendukung data governance dengan memberikan kejelasan operasional bagi produsen dan pengguna data. Ketiga, dengan format yang standar, kita memperlakukan data as an asset yang memiliki nilai strategis tinggi karena mudah diintegrasikan. Terakhir, standarisasi mendukung compliance by design dengan memastikan kebenaran data sejak awal pemrosesan, terutama dalam konteks legalitas UU PDP di Indonesia. Mari kita terapkan standarisasi ini agar integrasi antar sistem dapat berjalan dengan mulus. Integrasi data lintas sistem. Halo rekan-rekan mahasiswa, kita telah sampai pada pembahasan mengenai integrasi data lintas sistem, sebuah langkah krusial ketika organisasi memiliki banyak sistem yang berjalan secara mandiri. Tanpa integrasi, organisasi akan sangat sulit mendapatkan gambaran menyeluruh karena data terperangkap dalam silo masing-masing. Melalui proses ini, kita memadukan data dari berbagai sumber seperti sistem akademik, sistem keuangan, LMS, hingga portal alumni ke dalam sebuah data warehouse terpusat untuk menghasilkan insight yang jauh lebih komprehensif. Namun perlu diingat bahwa integrasi yang sukses membutuhkan kesamaan definisi data, sinkronisasi ID yang tepat, serta mekanisme pertukaran yang aman. Secara teoritis, integrasi ini merupakan bagian dari siklus hidup data yang dijelaskan sebagai proses berulang. Mengacu pada kerangka NICE RDAF, pendekatan ini tidaklah kaku melainkan sebuah strategi fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi, peran, dan risiko masing-masing. Hal ini sangat berkaitan erat dengan 4 prinsip utama yang kita pegang. Data as an asset. Kita memperlakukan data sebagai aset strategis organisasi yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan harus dikelola dengan biaya yang terukur. Data governance. Integrasi memerlukan tata kelola yang jelas mengenai siapa produsennya, wali datanya, serta siapa yang bertanggung jawab atas retensi dan pemusnahannya. Data quality. Keberhasilan integrasi sangat bergantung pada kualitas data, karena model analisis yang baik tidak mungkin lahir dari data yang buruk. Compliance by design. Setiap tahap integrasi harus mematuhi regulasi, terutama terkait legalitas pemrosesan data pribadi sesuai amanat UU PDP di Indonesia. Dengan memahami keterkaitan ini, kalian dapat membangun ekosistem data yang solid dan akuntabel.